Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semua. Hari ini kita sudah berada di minggu yang terakhir di bulan Juni ini. Syukur kepada Allah karena segala berkat yang sudah kita peroleh di sepanjang tahun ini dan secara khusus di sepanjang bulan Juni ini. Mari saudara-saudara, sebelum beraktivitas di hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi pagi hari ini karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu bagi kami, supaya kami bisa menjalani hari ini dengan baik di dalam penyertaan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita pagi hari ini saudara-saudara terambil di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat-jemaat di Galatia, daerah ini merupakan sebuah provinsi Kekaisaran Roma di kawasan Asia. Di daerah ini terdapat banyak jemaat Kristen. Rasul Paulus kemudian mengirim surat kepada jemaat Galatia sesaat setelah mereka menjadi Kristen. Dengan demikian, jemaat yang menerima surat itu adalah jemaat yang masih baru. Pada mulanya pemeluk Kristen di Galatia adalah orang-orang asli Galatia. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen datang ke daerah ini. Sekalipun orang-orang Yahudi itu telah menjadi Kristen, tetapi mereka sering memaksakan adat dan kebiasaan Yahudi seperti sunat, kemudian ada Taurat Musa, dan juga liturgi Yahudi. Hal itulah yang kemudian menjadikan kekacauan di dalam jemaat. Keadaan itu membuat Rasul Paulus prihatin, dan menurut beberapa ahli, keprihatinan Paulus itu nampak dari bahasa yang dipakainya dalam bersurat kepada orang-orang Galatia. Kalimat-kalimatnya kadang tersendat-sendat, namun demikian jalan pikiran Paulus dapat dimengerti oleh pembaca surat ini. Galatia pasal 6 ayat 2 ini adalah bagian dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan Galatia pasal 6 ayat 10. Pada bagian ini, Rasul Paulus menunjukkan kesimpulan praktis dari hal-hal yang diuraikan sebelumnya. Secara iman ia menyimpulkan bahwa orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum Taurat jangan lagi menjadi budak atas hukum itu. Tetapi kemerdekaan dalam Kristus juga bukan berarti sebagai pemenuhan kehendak sendiri. Kemerdekaan di dalam Kristus harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mengamalkan cinta kasih. Dalam kemerdekaan itu orang Kristen juga beroleh karunia roh, dan karunia itu mestinya membuat orang-orang Kristen hidup seperti roh itu, sehingga buah-buahnya nyata. Hidup menurut roh pada hakikatnya adalah hidup dengan penuh kasih kepada sesama. Galatia pasal 6 ayat 2 tadi sudah saya bacakan, berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Merupakan bagian dari pengalaman kehidupan yang harus dilakukan orang Kristen. Panggilan untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban merupakan panggilan bagi orang-orang Kristen untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Dalam konteks Galatia sangat jelas bahwa mereka adalah persekutuan yang berbeda-beda, tetapi dalam perbedaan itu mereka dipanggil untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka dipanggil untuk saling memikirkan sesama. Dari saling memikirkan itu, jemaat dipanggil untuk bertolong-tolongan, saling meringankan beban, sehingga mereka menjadi satu dalam kasih Kristus. Itulah pemenuhan hukum Kristus.
Mengapa hukum Kristus? Di sini rupanya Paulus ingin menunjukkan perbedaan antara hukum Kristus dan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang membelenggu, tetapi hukum Kristus adalah hukum yang membebaskan. Saudara-saudara, tolong-menolong adalah bentuk kepedulian antar sesama manusia. Dengan tolong-menolong kita dapat membina hubungan baik. Hubungan baik itu membuka sekat-sekat karena berbagai perbedaan dan kecurigaan-kecurigaan dalam hidup bersama. Dan setiap orang memiliki kecenderungan hidup dalam kecurigaan karena perbedaan-perbedaan, entah perbedaan suku, perbedaan status, dan sebagainya. Akibatnya kehidupan terkotak-kotak, terpisah, dan kesatuan menjadi hilang. Belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, kita semua diajak untuk menyadari bahwa pada hakikatnya perbedaan itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi dalam perbedaan itu, setiap orang dipanggil untuk saling menghormati, bahkan saling bertolong-tolongan. Saudara-saudara sekalian, perbedaan yang ada adalah karunia untuk saling melengkapi, agar kemudian terjadi kesatuan yang utuh. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Amin.